Halo semuanya, semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Ini khusus untuk para konten kreator di Facebook. Ada beberapa hal yang aku sampaikan di sini. Seperti judul yang kalian lihat mengenai ciri-ciri dari konten kreator yang menurut aku tidak akan berkembang di Facebook. Mungkin agak sedikit frontal, tetapi aku rasa di pembahasan kali ini harus aku sampaikan. Kalian sudah siap? Apa saja yang ciri-cirinya tersebut? Ini adalah berdasarkan pengalamanku pribadi ya. Ciri-ciri konten kreator Facebook yang tidak akan maju. Karena aku sudah menjadi konten kreator itu secara profesional itu sudah lebih dari 5 tahun ya. Dulu aku backgroundnya adalah di TV sebenarnya. Kalau aku bisa mengulang kembali waktu, ada beberapa hal kesalahan-kesalahan yang aku lakukan dulu itu yang benar-benar ngebuang waktu banget. Yang pertama, konten kreator tidak akan maju kalau kita itu masih terus denial. Maksudnya denial seperti apa sih? Ya, kita itu ngebuat video, konten, itu kan tujuannya untuk dilihat orang lain. Well, kalau kalian pengen menjadi konten kreator yang maju ya, kalau kalian ngebuat konten, aku sih cuma buat senang-senang aja, just buat dokumentasi, it's another story. Tetapi ini adalah konten kreator yang kalian mau berkarya, yang mau menghasilkan, itu adalah konteks yang aku bahas saat ini. Dulu waktu aku ngebuat konten, awalnya di YouTube dan juga di Facebook page, aku upload di sini juga. Dulu tuh aku ngebuat konten tuh hanya untuk tujuannya mengimpress. You know impress? Impress tuh adalah untuk ngebuat orang lain tuh kagum. Aku masih inget banget dulu konten-kontenku itu ya di YouTube itu, aku pernah ngebuat dalam waktu sekitar 6 bulan, aku ngomongnya itu dalam bahasa Inggris semuanya. Maksudnya, waktu itu aku pengen menunjukkan bahwa, ya namanya juga anak muda gitu ya, kita pengen show off gitu ya. Jadi konten-konten travelingku kemana-mana, aku tuh nunjukin bahasa Inggris semuanya. Tapi aku punya impian, pengen punya banyak subscribers, pengen juga banyak ditonton. Ya, bagi aku itu nggak match. Aku ngikutin egoku biar keren-kerenan, tapi orang nggak suka. Menurut aku itu adalah denialku. Mengalami proses denial itu dulu cukup lama ya, beberapa tahun ya. Bahkan dulu aku sangat, ibarat kata itu, bukan nggak suka ya, memandang rendah dangdut. Kayak lagu-lagu dangdut. Tetapi maksudnya, ini ada hubungan sama kontennya. Kenapa? Satu, aku harus mengucapkan juga sama video reaksi. Dulu waktu aku ngebuat video reaksi, zaman dulu kan masih belum terlalu heboh ya YouTube ya. Aku ngebuat video reaksi itu dulu lagu reaksinya Jirayut yang dari Thailand. Kalian tahu kan ya? Kan aku mengajar di Thailand. Jadi waktu itu aku ngikutin ada komentar netizen waktu itu bilang gini, Mas Anjas buat dong reaksi mahasiswa Thailand dengan penyanyi Thailand yang terkenal di Indonesia. Siapa? Aku cek ada Jirayut. Siapa sih Jirayut ini? Pas aku cek, oh lucu juga ya. Tapi itu di hati kecilku ngerasa, masa sih aku ngebahas dangdut? Kayaknya nggak banget deh. Dan beneran gitu, maksudnya butuh beberapa bulan dari teman-teman itu yang ngasih, ada netizen gitu yang ngasih, ayo dong kita pengen lihat reaksinya. Butuh beberapa bulan aku untuk menentukan buat nggak. Akhirnya aku buatlah. Dulu inget banget tuh adalah lagunya adalah Jambret Cinta ya. Sama audisi dia dulu gitu. Aku buat pertama kali dan langsung boom, heboh banget di YouTube, langsung viral, langsung di-upload oleh banyak orang, langsung viewsnya jutaan, ratusan ribu lah dalam beberapa jam, which is waktu itu aku ngerasa seneng banget, wah gila nih, pengalaman pertama nih dalam waktu cuma 3 jam langsung ratusan ribu gitu. Ya walaupun ada beberapa teman-teman lama gitu ngirim pesan, Anjas kamu kan norak banget sih ngebahas lagu dangdut gini-gini, kamu itu kan dosen berpendidikan A, B, C, dan D, masa ngebahas lagu seperti itu? Itu salah satu contoh real yang aku hadapi teman-teman. Nah, tapi setelah aku berpikir ke sini, itu kan adalah konten itu adalah kayak apa ya? Kayak ada masanya gitu. Dulu memang lagi niche-ku adalah mengenai video reaksi, karena mungkin aku masih muda waktu itu kan ya, mungkin sesuai lah sama usia aku. Tapi sekarang aku sudah lebih dewasa, memang karakterku juga karakter yang lebih serius dan sesuai dengan usia. Jadi kalau kalian lihat video-videoku di YouTube ataupun di Facebook itu tuh kayak mencerminkan karakterku asli gitu. Maksudnya pada saat aku usia 20-an, kemudian 30, itu tuh berbeda gitu loh. Karakternya itu berbeda banget gitu. Maksudnya yang Anjas yang masih muda, Anjas yang sudah dewasa, itu tercermin dari tiap tahun yang berbeda-beda. Nah, intinya apa? Kalian saat ngebuat konten, kalau mau menjadikan konten ini sebagai karir kalian, ya kalian juga harus melihat pasarnya seperti apa. Kan kalau zaman dulu, aku ingat banget zaman dulu aku dibilangin sama banyak orang ya,
terutama teman-temanku gitu yang kerja di perusahaan-perusahaan multinasional company. Anjas, kok lo ngebuat videonya begitu sih? Kenapa lo nggak kayak Jerome Pauline, ngajar apa kayak, membahas apa kayak gitu? Ya, maksudnya mereka, aku gitu. Jadi intinya adalah jangan membuat sesuatu hal itu yang ngebohongin diri kita sendiri hanya karena kita ego. Itu caseku yang aku alami teman-teman. Makanya setelah aku tuh jujur sama diriku sendiri, ya maksudnya saat itu aku memang lagi suka aja dengan mahasiswaku, aktivitas, kemudian mereka juga seneng, happy, tampil di YouTube dan juga Facebook saat itu. Jadi kami tuh ngerasa kayak simbiosis mutualisme gitu loh. Mahasiswaku tuh seneng banget dulu pada saat ke kelasku, wah asik nih, biasanya pada males tuh ya ke kelas gitu, datangnya telat dan sebagainya. Mereka tuh senang ke kelasku karena bukan mau belajar tapi mau ngebuat YouTube. Jadi ngasih motivasi. Jadi ciri-cirinya adalah kalau kalian tuh denial, dan kedua adalah tidak jujur dengan diri sendiri, dan ketiga adalah tidak mengikuti apa yang dimau oleh penonton. Tapi ada yang bilang gini, kalau kamu ngebuat video tapi kamu cuma mengikuti apa yang dimau penonton, artinya itu nggak jujur dong sama kamu, Anjas. Ya nggak juga, maksudnya apa yang dimau penonton, kita juga menikmatinya, jadi tengah-tengah gitu. Misalnya kayak tayangan-tayangan di TV ya, kan aku lihat nih banyak kan kalau netizen tuh sebagian yang bilang bahwa tayangan TV Indonesia itu nggak mendidik, masa sih nggak bisa ngebuat program yang berkualitas, berkelas dan sebagainya. Nih ya buat teman-teman ya, teman-teman di TV Indonesia itu mereka tuh bisa ngebuat program yang berkualitas atau berpendidikan dan sebagainya. Cuma masalahnya ada yang nonton atau enggak. Terus juga apakah itu mendatangkan ya iklan atau tidak. Jadi bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena memang ya itu adalah industri kalau buat TV. Nah kalau buat kayak konten kreator kita, makanya banyak yang beralih ke konten kreator sekarang karena pada umumnya orang-orang yang berprofesi konten kreator gitu, kita lebih genuine ya. Jadi ciri-cirinya adalah seperti itu. Terus juga sama nih, kalau kalian nih ada yang mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk mengejar jam tayang atau followers, kalian itu udah ngebuat 100 video. Aku ngebuatnya video itu adalah a day in my life, atau ngebuat video tentang traveling atau makan-makan. Kalian sudah buat 100 video tapi viewsnya tidak bagus, tidak mendapatkan animo dari masyarakat, ya ganti genrenya, artinya itu nggak cocok atau belum dinikmati atau dimaui sama penonton kalian. Jadi ya kalian jangan memaksakan diri juga sih teman-teman, karena kan kita bukan artis ya, kita bukan selebriti gitu. Bahkan selebriti dan artis pun pada saat mereka terjun ke sosial media, itu bukan jaminan mereka akan langsung diterima oleh netizen. Jadi artinya adalah kalian terus mencoba, kalau sudah buat 100 video yang tipikal seperti ini nggak jalan, ganti dong niche yang lain. Ganti terus. Sama seperti kalau aku lihat secara singkat ya, perjalananku sebagai content creator. Dulu aku ngebuat awalnya adalah video mengenai traveling. Karena aku hobi traveling dulu ya, ke luar negeri dan sebagainya. Aku buatlah, 2 tahun, 3 tahun, aku tetap kekeh konsisten. Karena kan traveling itu buat videonya nggak bisa tiap hari kan, paling seminggu sekali. Uploadnya tuh seminggu sekali lah, atau sebulan 4 kali kan butuh waktu panjang. Aku cek selama 2 tahun, ya dulu di YouTube itu selama aku buat video traveling, followersku tuh cuman berapa ya, paling nggak nyampe 20.000 teman-teman. Subscribers ya kalau di YouTube ya. Viewsnya juga paling banyak, paling cuman 100.000. Wah aku bilang, wah ini kayaknya memang karakterku ini nggak pas buat traveling gitu loh. Akhirnya setelah traveling kelar, nggak buat gitu, aku buat yang lebih ke masalah kayak tips-tips. Tips-tips lumayan naik sih, lumayan lah. Tips-tips lumayan naik. Apa itu namanya, followersku atau subscribersku naiklah menjadi 50-50 ribu. Tips belajar, tips bahasa Inggris, tips public speaking. Kalau kalian cek di YouTubeku, kalian yang cek video-video lama, kalian bisa melihat seperti apa perjalanannya. Tapi aku udah ngebuat setahun kurang lebih, kayak dulu aku public speaking, aku fokusnya public speaking, kegiatan MC ku, public speakers, kemana-mana. Ya, nggak naik juga, cuman di sisi lain aku mendapatkan penghasilan sebagai pembicara diundang kemana-mana gitu. Nggak dapat dari kontennya, tapi dapat dari undangannya. Setahun kurang lebih aku fokus seperti itu, nggak naik-naik juga. Akhirnya, ya aku say thank you tadi pada saat ada orang bilang, aku thank you deh buat yang ngasih ide itu, ngebuat video reaksi. Reaksi pertamaku adalah lagu dangdut yang dinyanyikan Jirayut, dan kebetulan Jirayut dari Thailand, dan kebetulan juga aku dosen di Thailand. Kurang lebih aku hampir setahun ya aku ngebuat video mengenai Jirayut.
karena terbentur dengan copyright dan sebagainya, akhirnya aku berhenti dan juga sudah nggak pas lagi sama karakterku, aku sudah tambah dewasa, akhirnya kayaknya sudah nggak asik lagi kalau aku ngebahas hal-hal yang seperti itu dan juga udah banyak banget video yang aku bahas kan mengenai Jirayut. Akhirnya aku beralih ke kayak psikologi, tapi psikologi aku coba itu dihubungkan dengan selebriti. Saat itu adalah yang lagi heboh mengenai Bertrand Peto dan juga Ruben Onsu ya. Karena cerita hidupnya menarik dan aku selipkan banyak ilmu-ilmu psikologi di sana. Kalau aku ngasih penjelasan di YouTube atau Facebook page mengenai psikologi, bagaimana teori psikologi dekonstruktif, teori psikologi A, B, C, dan D, orang tidak akan suka. Tapi kalau teori psikologi tersebut aku masukkan ke dalam cerita selebriti Indonesia, itu yang menarik. Nah, saat itu juga salah satu titik poinku. Terima kasih untuk keluarga Ruben Onsu. Aku pernah chatting juga dengan beliau-beliau di sana karena mendapatkan antusias yang banyak juga. Kurang lebih setahunan aku membahas mengenai Bertrand dan Onsu family. Kalau kalian dulu pernah mengikutiku, itu yang aku bahas, dan itu subscribersku dan juga followersku tuh naik menjadi sekitar 300 ribuan. Itu lumayan naiknya tinggi banget. Nah, kemudian setelah selesai itu, nisku berubah lagi adalah mengenai kasus kriminal. Karena sesuai dengan usiaku gitu loh. Aku ngerasa udah selesai deh pembahasan mengenai keluarga ini, tentang psikologi. Aku kembali ke natureku, which is adalah jurnalis. Karena aku menjadi reporter, news presenter tuh udah dari zaman aku kuliah S1 gitu kan ya. Dan aku melihat banyak kasus, ya sudah sekarang dari mungkin 3 tahun yang lalu sampai sekarang, konten utamaku adalah membahas mengenai kriminal. Di kriminal tersebut emang lebih berat ya, suka nggak suka, harus punya pengalaman yang cukup dalam melihat banyak kasus, knowledge-nya juga cukup penting. Nah, ini tertolong banget sama pengalaman aku waktu jadi jurnalis. Jadi konten-konten mengenai kriminal yang aku bahas sekarang ini kan lebih banyaknya pengetahuannya mengenai dunia hukum ya, terus dunia hukum juga mengenai otopsi dan pengalaman-pengalaman di lapangan. Nah, dari pengalamanku tersebut itu yang ngebuat aku nisku tuh sekarang berubah menjadi pembahasan mengenai kriminal karena sesuai dengan backgroundku. Dan aku nggak tahu nanti, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, apakah akan tetap sama atau akan berubah. Artinya apa? Nis itu tidak satu hal yang stagnan, begitu aja. Jadi buat teman-teman yang sudah buat video mengenai konten apapun di YouTube atau Facebook page kalian, atau Facebook Pro ya istilahnya sekarang, kalian nggak boleh statis. Kalau memang ini nggak jalan, sudah kelar, ya cari lagi. Jadi tidak mungkin kalian tuh akan sudah mendapatkan satu yang begini, akan selamanya. Nggak mungkin seperti itu. So, aku rasa itu yang bisa aku sampaikan, di-share ke teman-teman kalian yang mau menjadi konten kreator, karena aku berharap ini kan bukan kompetisi ya. Konten kreator itu semakin banyak orang yang membuat, semua orang bisa berhasil. Ini bukan lomba-lombaan, teman-teman. Semua orang bisa gitu loh. Jadi tolong di-share ke teman-teman kalian agar mereka tuh dapat ngerti poinnya apa kalau mau jadi konten kreator. Bukan bim salam bim ngelihat orang-orang pamer penghasilan di Facebook, oh saya juga pasti bisa. Nggak begitu. Semua itu ada prosesnya. Dan mudah-mudahan kalian tekun untuk menuju proses tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di follow Facebook page ini, di share, dan juga diberikan komentar yang menurut kalian, apalagi di video berikutnya yang aku harus bahas mengenai konten kreator di dunia Facebook. Oke? Sampai jumpa semuanya. Bye.